kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda. Perkenalkan, nama saya Sita Monalisa, absen 23. Perkenalkan, nama saya Trisa Istiana, absen 30. Perkenalkan, nama saya Septika Ramaduni, absen 22. Perkenalkan, nama saya Siti Mariam, absen 27. Perkenalkan, nama saya Yusna Sirustari, absen 33. Perkenalkan, nama saya Nur Etika Faradila, absen 18. Perlawanan Patimura tahun 1817. Maluku sempat berada di bawah kekuasaan Inggris hingga pada awal abad 19. Kawasan Maluku kembali berada di bawah kekuasaan Belanda. Hal ini terjadi setelah Inggris menandatangani perjanjian Traktat London dengan menyerahkan wilayah kekuasaan Indonesia kepada Belanda. Disebutkan beberapa alasan munculnya perlawanan masyarakat Maluku terhadap Belanda pada 1817. Salah satunya adalah tindakan sewenang-wenang dari Residen Saparua, Van den Berg, yang membawa kesengsaraan bagi rakyat Maluku karena kerja paksa yang sebelumnya dihapus pemerintah Inggris justru kembali diberlakukan. Rakyat Maluku juga diwajibkan untuk menyediakan perahu atau orang baik guna memenuhi keperluan administrasi dan militer Belanda tanpa diberi bayaran. Disebutkan bahwa Kapiten Patimura dikhianati oleh Raja Baoy dari Saparua yang membocorkan informasi tentang strategi perang sehingga Belanda dengan mudah mampu merebut kembali Saparua. Hal inilah penandai berakhirnya perang Patimura, sekaligus sebagai pengorbanan terakhir Kapiten Patimura bagi bangsa dan negaranya. 2. Perlawanan Pangeran Diponegoro 1825 sampai 1840. Perang Diponegoro diawali dari 20 Juli 1825 di mana istana mengutus 2 bupati senior untuk memimpin pasukan Jawa Belanda menangkap Pangeran Diponegoro dan Mangku Bumi di Tegalrejo. Saat itu, Diponegoro beserta sebagian pengikutnya mampu menyelamatkan diri, namun kediamannya habis terbakar. Perang Diponegoro banyak melibatkan elemen masyarakat seperti petani hingga golongan priai yang menyumbangkan dana untuk Diponegoro. Dalam pelaksanaannya, perang Diponegoro dilakukan melalui taktik gerilya. Puncaknya terjadi pada 1827 ketika Belanda mengerahkan 20.000 juta serdadu untuk melawan Diponegoro. Pada tahun 1829, Kiai Mojo ditangkap. Pada tanggal 21 September 1829, Belanda membuat sayembara hadiah 50.000 gulden bagi siapa aja yang dapat menangkap Diponegoro dalam keadaan hidup atau mati. Pada tanggal 16 Februari 1830, melihat keadaannya yang melemah, Pangeran Diponegoro setuju untuk bertemu dengan utusan Jenderal Depok, Kolonel Baptiste Clarence. Pertemuan dilakukan beberapa kali dengan Jenderal Depok untuk mengadakan gencatan senjata. 3. Perlawanan Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol menjadi pimpinan gerakan Paderi terkemuka selama berlangsungnya gerakan Paderi di Minangkabau. Orientasi perjuangan Tuanku Imam Bonjol adalah mengembalikan Al-Quran dan Sunnah sebagai fondasi kehidupan masyarakat serta menentang dominasi kekuasaan kolonial Belanda. Setelah berhasil mewujudkan cita-citanya di Minangkabau, Tuanku Imam Bonjol memperluas wilayah kekuasaannya ke Tapanuli Selatan. Perluasan wilayah Paderi ke Tapanuli bertujuan untuk melakukan pembaruan keagamaan dan perluas wilayah perdagangan. Secara geografis, Tapanuli Selatan berbatasan langsung dengan wilayah utara Minangkabau. Tuanku Imam Bonjol mampu membangun daerah Bonjol sebagai daerah yang maju dalam keagamaan dan perdagangan. Berlatar belakang persoalan tersebut, penelitian ini penting untuk dilakukan untuk melihat bagaimana Tuanku Imam Bonjol dan Paderi di Tapanuli Selatan. Penelitian ini menelusuri perjuangan serta pengaruh Tuanku Imam Bonjol dalam gerakan Paderi di Tapanuli Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian sejarah yang menjelaskan peristiwa sejarah secara kronologis dan sistematis. 4. Perlawanan kerajaan di Bali 1846 sampai 1849. Dalam buku Sejarah Nasional Indonesia Jilid 4 1975, karya Sartono Kartodirjo disebutkan bahwa Belanda datang untuk menyerang Bali pada pertengahan 1846. Armada Belanda terdiri dari 1.700 prajurit gabungan dari Batavia dan Surabaya dan dipimpin oleh Komando Tertinggi Van der Bos. Selama 2 hari, pasukan dari Kerajaan Buleleng
Karangsem dan Kalangkung bertempur mati-matian mempertahankan kedaulatan Bali. Namun karena persenjataan Belanda yang lebih lengkap dan modern, maka para pejuang mengalami kekalahan. Kekalahan tersebut menyebabkan Raja Buleleng, I Gusti Ngurah Made dan Ketujulatik mundur ke daerah Jagaraga. Pihak Bali juga terpaksa mendatangani perjanjian damai pada 6 Juli 1846. Penandatanganan perjanjian oleh pihak Bali merupakan salah satu siasat untuk membangun kembali kekuatan demi melawan Belanda pada periode berikutnya. Akhirnya perlawanan Belanda telah mengakui pengingkaran perjanjian damai oleh Bali pada 1847 pada tanggal 15 April 1849. Semua kekuatan Belanda dikerahkan untuk menyerang Jagaraga dari dua sisi, depan dan belakang. Perlawanan Sisimangaraja. Sebelum perang terjadi, daerah Tapanuli ingin dikuasai oleh kerajaan Batak yang memiliki tujuan melindungi misionaris Protestan Zendik dari Jerman. Raja Sisimangaraja tidak setuju atas kehadiran misionaris yang saat itu mengembangkan agama Kristen, sehingga ia memberikan ultimatum agar kelompok tersebut meninggalkan daerah Selindung. Karena hal ini, Nomensen, salah satu bagian Zendik, meminta perlindungan Belanda. Hal ini yang dijadikan Belanda alasan untuk menaklukkan Tapanuli. Kedatangan Belanda ini yang memicu terjadinya perang di Tapanuli. Alasan lainnya karena Raja Sisimangaraja tidak menyukai pihak Belanda yang telah mempersempit daerah kekuasaannya. Belanda melakukan hal tersebut untuk mewujudkan Pak Neerlandika. Pada Februari 1878, Raja Sisimangaraja melakukan serangan terhadap pasukan Belanda. Perang ini berlangsung selama 7 tahun. Kemudian di tahun 1984, Belanda berhasil menguasai pusat kedudukan kerajaan Batak sehingga Raja Sisimangaraja terpaksa menyingkirkan Kedairi Pakpak. Tahun 1904, pasukan di bawah ini pimpinan G.C.N.Res Van Dalen berhasil memukul mundur pasukan Raja Sisimangaraja. Pada tahun 1907, pasukan Belanda di bawah pimpinan Kapten Hans Christoffel berhasil menangkap istri dan kedua orang anak Sisimangaraja. Raja diminta menyerahkan diri, tapi ia tidak mau. 17 Juni 1907, Raja Sisimangaraja gugur bersama putri dan 2 orang putranya gugur bersama Sisimangaraja, menandai berakhirnya Perang Tapanuli. 6. Perlawanan Aceh 1873 sampai 1904. Perang Aceh Belanda atau disingkat Perang Aceh adalah perang Kesultanan Aceh melawan Belanda dimulai pada 1873 hingga 1904. Sultan Aceh Muhammad Daud Shah menyerah pada Januari 1904. Akan tetapi, perlawanan rakyat Aceh yang dipimpin oleh raja-raja feodal atau Ule Balang dan para ulama dengan perang gerilya masih berlangsung hingga 1914, dan perlawanan sporadis rakyat Aceh terus berlanjut hingga 1942. Pada tanggal 26 Maret 1873, Belanda menyatakan perang kepada Aceh dan mulai melepaskan tembakan meriam ke daratan Aceh dari kapal perang Citadel Van Antwerpen. Pada tanggal 5 April 1873, Belanda mendarat di pantai Caureman di bawah pimpinan Johan Herman Rudolf Kohler. Masjid Raya Baitur Rahman. Kohler saat itu membawa 3.198 tentara, sebanyak 168 diantaranya para perwira. Sekian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.